Hai guys, hari ini aku mau cerita tentang perjalanan muka berjerawat aku atau acne journey. Jadi kulit aku tuh termasuk yang tipe kulit yang berjerawat. Dan kalau kalian tahu ya, jerawat itu bikin insecure banget, khususnya pada aku ya. Aku sampai nggak mau keluar rumah, sampai nangis juga karena lihat, bahkan ngaca pun aku nggak mau guys, karena separah itu. Jadi jerawat aku tuh tipe yang bernanah gitu loh, bernanah terus ninggalin bekasnya itu lama banget. Pokoknya itu di momen-momen itu aku tuh frustasi banget lah, sampai aku nggak mau keluar rumah, nggak mau main, bahkan nggak mau ngaca. Aku udah nyoba obat-obat Cina gitu, ada aku beli di toko Cina gitulah, krim gitu ya, krim walet atau krim apa gitu. Jadi itu tuh gak bikin sembuh guys, cuma bikin kulit aku tuh cerah gitu. Jadi noda-nodanya tuh kayak agak samar tapi nggak menyembuhkan. Coba sampai akhirnya aku udah kerja, terus aku bisa perawatan di klinik ya. Emang kalau jerawat itu ya guys, itu tuh harus ada treatment khususnya, dan itu kita nggak bisa lakukan sendiri. Jadi pertama kali aku treatment itu aku di facial, kemudian pokoknya ada beberapa rangkaian lah ya. Kemudian aku dikasih obat minum, terus ada step skincare gitu. Manjur sih guys, manjur, cuman ya itu kayak ketergantungan aja gitu guys. Jadi kalau kita nggak kesana tuh ya muka itu kayak kusem gitu. Mungkin karena cara aku juga salah ya, karena kan kalau kita pakai step skincare dari dokter klinik itu, kita tuh nggak bisa langsung lepas gitu guys, harus bertahap. Dan waktu itu tuh aku nggak ada wawasan tentang itu, jadi aku berhenti pet gitu. Alhasil aku masuk kuliah lagi, itu parah lagi guys, parah banget, itu parah banget sampai aku. Dan selain jerawat juga bekas-bekas itu ganggu banget guys, kayak pori-pori itu kan besar, terus ada bopeng-bopeng juga. Nah di situ aku mulai beberapa treatment lagi. Terus aku juga coba satu skincare dari teman aku, dan itu saya lagi ya, mungkin skincarenya nggak salah, cuma emang nggak cocok di aku. Itu bikin jerawat aku tambah meradang guys. Jadi jerawat itu kan itu gede-gede, entah kenapa setelah pakai itu tuh jadi kayak nyebar gitu, kecil-kecil gitu loh guys. Jadi kayak biang keringat gitu, tapi itu jerawat. Kalian bayangin, kayak biang keringat itu ngumpul titik-titik kecil-kecil, tapi itu isinya jerawat semua guys. Dan itu tuh gatel, panas, perih, pokoknya aku nangis sih. Aku di situ aku udah aduh ya Allah, aku mau pakai apa, karena itu kalian bayangin masa muda kalian jerawatan itu bikin masa muda hancur sih guys. Jadi tapi bukan berarti aku nggak open ya, orang yang jerawat itu bukan berarti mereka nggak open ya, karena memang jenis mukanya itu berjerawat. Jadi mau sebersih apapun, mau kalian pakai step-stepnya apapun, jerawat akan tetap muncul guys. Dan kurangnya wawasan juga sih tentang gimana sih nanganin jerawat yang betul. Dan balik lagi, setelah aku kerja lagi, aku dapet nih satu dokter. Dan ini lumayan gacor di aku, tapi aku nggak pakai step. Nah aku tuh udah nggak pakai step skincare klinik itu. Aku pakai yang biasa aja gitu, kayak moisturizer biasa aja. Masih ada jerawat, cuma nggak yang aktif banget gitu guys. Terus aku coba ke klinik ini buat ngurangin si bopeng-bopeng itu, dan itu bekerja banget di aku. Aku sempat muka yang udah agak lumayan mulus banget, nggak cuma better lah, bagus banget. Udah jarang keluar jerawat juga.
jerawatnya jerawat hormonal aja kalau lagi mau PMS gitu. Cuman ya gitu guys, treatmentnya itu sakit guys, bener-bener beauty is pain. Jadi kita kayak pakai alat gitu, tusuk-tusuk pakai jarum kecil itu, tusuk sampai ngeluarin darah, kemudian kita dimasukin obat gitu. Itu gunanya biar obatnya tuh gampang meresap guys. Jadi gini, kita tuh bikin luka baru di dalemin lagi biar merangsang pertumbuhan sel-sel baru gitu loh guys. Jadi dilukain semua sampai aduh berdarah deh. Sakitnya sih yang nggak sakit banget sih, nggak, cuma kerasa, tetap kerasa karena kan memang di anestesia, dibikin kebas gitu, tapi tetap kerasa kok. Apalagi setelahnya itu aduh kerasa banget guys, panas gitu kayak luka bakar gitu, kena bakar gitu, tuh panas banget. Cuman dan hasilnya tuh setelahnya tuh kayak ngorek gitu guys, tapi itu kita nggak boleh kletek ya, itu biar mereka ngeletek sendiri dan hasilnya bagus guys, bagus. Cuman emang ya balik lagi karena aku tipe kulit yang berjerawat ya akan selalu ada, apalagi kalau mau mens mau dapat itu pasti jerawat hormonal itu datang. Tapi kalau aku lihat muka aku sekarang kayak gini, ini udah lebih baik guys daripada zaman dulu itu. Ini aku udah ngerasa aku udah lebih baik dan aku ya bersyukur aja sih. Mungkin next time lah aku mau ngilangin ini juga, karena itu bekas jauh tuh agak susah diambil, harus treatment, bener-bener treatment di klinik, nggak bisa yang cuma skincare doang. Nah kalau kalian nanya awal mula muka jerawat aku tuh kenapa, ini guys buat pembelajaran ya guys. Pokoknya jangan pakai produk yang nggak jelas itu produk apa, karena aku tuh nyoba pakai produknya zaman dulu guys. Jujur aku waktu itu pakai produknya mama aku juga kayaknya kesirap sama temennya deh, karena lihat hasilnya bagus kan. Jujur aja yang pakai merkuri pasti hasilnya bagus kan. Mama aku beli itu dan aku juga pakai. Aku pakai dengan polosnya ya udah kayak skincare biasa aja. Dan zaman itu 2013 ya, maksudnya sosmed aja belum se-hype sekarang lah ya, dan belum ada orang-orang yang ngomongin tentang merkuri guys. Mungkin ada cuma nggak yang happening banget kayak sekarang gitu. Jadi wawasan kita tentang hal-hal seperti itu juga kurang kan. Aku pakai tuh dan bagus guys, jujur aja bagus. Tapi ya itu harga yang harus kita bayar, ya itu setelahnya kalau kita nggak pakai wah jedar langsung, udah kayak ditembak musuh guys, langsung jerawat di mana-mana, muka jadi kusam banget. Pokoknya gak worth it lah. Tapi ya buat pelajaran sih guys. Begitu dulu, bye bye.